Hai Wai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga bincang santai kita dengan pengacara muda Iwan Kurniawan. Dan sekarang sesi yang ketiga ini Iwan, kita ingin bincang soal buku Anda ini. Ini saya pinjam dulu buku Anda ini supaya pemirsa bisa melihat sebesar apa buku Anda ini. Nah ini para pemirsa sekalian bukunya. Ini tebal sekali bukunya ini, 1000 halaman lebih. Ini diselesaikan oleh Iwan dalam masa 4 bulan dengan untuk tambahan bahas masa kuliah untuk kuliahnya dan lain segala macam seperti itu. Dan ini dikerjakan siang malam sama pandemi rupanya menghasilkan juga sesuatu yang lain. Dan ini menurut saya salah seorang pengacara di Kepulauan yang menulis buku yang setebal ini, dan kita kepingin tahu bahwa setelah buku ini nanti Wan, setelah buku yang ada pikiran lain lagi untuk menulis lagi, karena masalah hukum, terutama masalah hukum, satu ilustrasi saja sebagai contoh misalnya. Kerajaan Kesultanan Riau Lingga ini itu dikalahkan oleh Belanda itu bukan dengan perang, bukan dengan senapang, tapi dengan kontrak politik. Nah itu menarik tak dengan Anda untuk Anda pelajari? Itu kalau ada aspek dagang, ada hukum dagangnya, sini ada tambang timah, ada kebun sagu, ada syarikat syariah di midai dan banyak mungkin Anda punya untuk menulis buku tentang hukum. Karena saya dengar buku Anda ini ada aspek budaya juga yang Anda kaitkan dan baca. Jadi tidak semata-mata dagang dalam hukum yang berlaku secara internasional, tapi juga ada hukum-hukum yang ada kaitan dengan budaya. Silakan Anda boleh bercerita. Terima kasih, Tok. Jadi ketika saya menulis buku ini, saya kan mendapat referensi dari berbagai buku-buku hukum perusahaan, hukum dagang yang sudah diterbitkan terlebih dahulu, ditambah dengan tulisan-tulisan yang ada di online lah, di media massa itu. Jadi kita rangkum itu semua. Kemudian saya setiap dalam tulisan ini tuh, ketika saya mau menulis tentang sejarah hukum perusahaan di Indonesia, maka kajiannya saya itu tidak langsung peraturan apa yang pertama kali terbit di Indonesia, enggak itu. Nah, saya kaji dulu tentang bahwa ketika Indonesia belum merdeka, Indonesia ketika itu dikuasai oleh Hindia Belanda. Sebelum Hindia Belanda menguasai Indonesia, kita dikuasai oleh VOC. Masuk ke Indonesia. Ketika itu VOC bukan dalam bentuk sebuah pemerintahan. Setelah Hindia Belanda baru fungsi dagang kan gitu tuh. Nah, ketika VOC masuk ke Indonesia, Nusantara ini sudah ada raja-raja. Dan raja-raja ketika itu, sultan-sultan ketika itu sudah ada aturan-aturan terkait dengan dagang. Ada undang-undang, ada peraturan-peraturan seperti peraturan-peraturan tentang peraturan Laut Malaka yang sebagaimana Datuk katakan itu, dan di daerah Jawa juga ada kerajaan-kerajaan besar ketika itu, Majapahit. Kita mulai juga dari Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar ketika itu di Asia. Di ASEAN lah setidak-tidaknya, ya kan. Nah ini kan merupakan fakta bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu sudah pandai berdagang dan sudah membuat aturan-aturan dagang ketika itu tuh. Nah di sini saya contohkan karena terlalu banyaknya kerajaan-kerajaan Indonesia, karena saya dari Tanjung Pinang, dari Kepri, saya mengambil contoh. Salah satunya adalah tentang sejarah perdagangan Kerajaan Riau Lingga Johor Pahang. Nah, referensi itu saya ambil dari tulisan-tulisan buku orang-orang tua kita yang sudah ada menulis buku terlebih dahulu, termasuk tulisan Datuk, ya kan? Nah, Tufat An-Nafis, tulisan Datuk di situ. Maka itu saya kutip di sini di halaman 25 ini saya kutip di situ. Bahwa saya juga baru tahu juga, ya kan, bahwa para sultan di Riau Lingga Johor Pahang itu sudah ada ikatan kontrak ketika itu dengan Belanda dan Inggris. Itu saya kutip dari buku Datuk, ya kan, ada kontrak antara Sultan Malaka, Sultan Johor Riau Lingga Pahang itu dengan VOC
dan IEC, Belanda dan Inggris. Nah, ini membuktikan bahwa kemudian dengan pelabuhan besar, sah bandar yang besar itu di Sungai Carang. Nah, itu kita kutip juga dari buku-buku Datuk dan kawan-kawan. Nah, sebagai orang hukum sebenarnya kan saya kurang paham awalnya. Tapi setelah saya ingin mengkaji tentang sejarah perusahaan di Indonesia, saya membaca buku-buku itu. Nah, begitu juga tentang koperasi yang saya tulis, saya juga memuat tentang sejarah koperasi, lahirnya koperasi internasional dan lahirnya koperasi di Indonesia. Begitu juga yayasan. Jadi setiap tulisan yang saya buat dalam bab per bab buku ini, saya muat sejarahnya. Mungkin disinilah mungkin letaknya. Ya, kalau boleh saya katakan mungkin agak sedikitlah kelebihan daripada buku-buku hukum perusahaan yang sudah diterbitkan terdahulu. Saya harapkan ini buku ini bisa bermanfaat dari terus menerus lah bagi kita tuh, insya Allah tuh gitu. Ini dicetak terbatas karena tembal gini kan, ya. Dan belum dijual secara umum. Belum tuh, belum. Kalau jual bagaimana kalau orang membeli nih? Ya, jadi begini tuh, saya rencana akan membagi ini menjadi 4 jilid. Buku ini akan bagi 4 jilid. Ini kan seluruhnya isi atau materi buku ini seluruhnya 1353 halaman. Ditambah dengan kata-kata pengantar dan sambutan ya dari praktisi hukum, dari tokoh-tokoh, dari tokoh pemerintah ya termasuk Datuk juga alhamdulillah berkenan memberikan sambutan pada buku ini. Itu hampir mendekati 1500 halaman buku ini. Jadi awalnya juga sebenarnya saya ingin membuat 4 jilid ini bukunya. Jilid pertama akan dibuat dengan judul kecil Latar belakang dan sejarah lahirnya hukum perusahaan di Indonesia. Itu jilid pertama. Teoritis secara teori dan praktis lah, teori praktisnya. Jilid kedua akan berbicara tentang perusahaan-perusahaan yang tidak berbadan hukum di Indonesia. Teori dan praktek. Tetap dikaitkan nanti dengan Undang-Undang Cipta Kerja tuh. Tetap dikaitkan di situ. Buku ketiga nantinya akan membahas tentang perusahaan-perusahaan berbadan hukum di Indonesia seperti koperasi, yayasan, PT. Itu perusahaan berbadan hukum di Indonesia. Ya, buku keempat akan berisi tentang perusahaan-perusahaan negara Indonesia. Mulai dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan BUMDesa. Ini sekarang yang digalakkan oleh pemerintah kita. Bagaimana tentang pengembangan BUMDesa. Di sini buku ini ada menguraikan tentang itu berikut dengan aturan-aturan terbarunya. Nah, dan alhamdulillah tuh ketika saya mendaftarkan hak cipta terkait buku ini, dia terdaftar satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya juga terkejut karena ada cipta kerjanya. Nah, itu. Aturan terakhir ini. Ada satu cipta kerjanya. Karena ini kan baru tuh, ya. Alhamdulillah dia satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Menarik. Ada orang yang menerbitkan di Jakarta atau di Jawa hanya undang-undangnya aja. Tapi belum ada kajian bukunya. Penafsiran gitu. Hanya itu aja. Penjelasan. Pemahaman konteks dengan sosial daerah setempat. Dan menurut saya buku ini menarik karena paling tidak karena Kepulauan Riau sekarang selain sebuah kawasan maritim juga punya pusat perdagangan Batam. Batam itu pusat perdagangan yang hukum dagangnya sangat berpengaruh, sangat berperan dan untuk mengatur lintas pemikiran, lintas dagang, atau hukum sengketa-sengketa dan segala macam. Tumbuh berkembangnya perusahaan di Batam itu kan melebihi dari daerah lain. Kan? Itu sangat menarik kalau ada sebuah buku yang bisa memberi pedoman kepada para pengusaha untuk dia membangun perusahaannya. Menurut saya itu menarik seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke ke gagasan Anda untuk menulis sebuah buku hukum yang berlandaskan hukum adat yang ada di Kepulauan Riau. Karena Polisi Kepulauan Riau ini 200 tahun. Kerajaan Kesultanan Riau Lingga itu 200 tahun. Itu sebuah persekutuan antara Bugis dan Melayu, dan Melayu dengan Bugis, dan itu merupakan sebuah kerajaan yang 2 tahun. Dan itu
penuh dengan kasus-kasus hukum dagang, kontrak-kontrak politik segala macam. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kerajaan Riau Lingga ini jatuh ke tangan Belanda itu bukan karena perang semata-mata, bukan karena perlawanan senapang, tapi karena perlawanan politik melalui kontrak-kontrak politik yang dilawan. Nah itu makanya ada dua, agak aneh Indonesia ini ada dua sultan yang dimakzulkan Belanda ini. Nah ya, Sultan Mahmud Muzaffar satu, kemudian cucunya Sultan Abdurrahman Muazzah. Ini dua ini orang yang dimakzulkan, diturunkan Belanda dari tahta itu karena perlawanan politik dia untuk menolak kontrak politik yang Belanda. Nah, bagi Belanda ini alasan untuk menaklukkan Kesultanan Riau. Ini memang menarik sebagai, dan selama masa 200 tahun itu banyak sekali ada perjanjian-perjanjian dagang baik dengan Inggris, dengan Belanda, dengan bangsa-bangsa lain, dan itu ada, karena kita ada perdagangan timah, ada perdagangan gambir, ada pendapat hasil laut yang di Natuna semacam teripang, biota-biota laut dalam itu juga bahagian dari masuk ke dalam kontrak politik itu. Di situ sebuah nama itu kita tahu adanya kima segala macam-macam pada seperti itu. Nah itu menarik sekali sebagai sebuah studi. Menurut saya sebagai Anda yang sangat berminat pada hukum, mudah-mudahan Anda bisa menulis buku tentang hukum dagang berdasarkan alasan adat yang ada di Riau. Karena sejak dulu kan hukum positif di kawasan Nusantara ini, termasuk Jazirah Melayu ini juga karena dari hukum-hukum adat, misalnya undang-undang Laut Malaka yang dipakai oleh itu. Baik, pemirsa sekalian, itulah bincang-bincang santai kita dengan Bung Iwan Kurniawan, dan saya kira bukan mimpi besar, keinginan besarnya, harapan besarnya untuk segera menulis lagi buku hukum dagang berdasarkan referensi hukum adat yang ada di Kepulauan Riau, jadi khas. Artinya setidaknya nanti ada sumbangan pemikiran dari dunia hukum di Indonesia itu dari pikiran ada istiadatnya Kepulauan Riau, sesuatu yang mungkin tidak ada di tempat lain. Baik pemirsa sekalian, itu yang dapat kita bincang sore ini. Pada bidang yang terakhir ini saya terima kasih kepada sponsor acara kita Highway ini dia air mineral dalam kemasan Sunpot, air mineral kemasan yang dibikin di Gunung Lengkuas dengan mengusung moto Anda apa yang Anda minum. Kalau Anda minum air yang sehat, Anda akan jadi sehat. Nah, itulah motonya. Kemudian terima kasih juga kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji yang tetap menjadi pendukung acara ini. Universitas Raja Ali Haji ini mengusung jargon, slogan belajar dan bertanya tiada jemu. Ini diambil dari salah satu pasal dari Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, dan karena mereka mengabadikan nama Raja Ali Haji sebagai perguruan tinggi itu, dan ini sudah menjadi pendukung acara ini selama ini. Terima kasih Umrah, mudah-mudahan Anda tetap bersemangat mendukung kami. Baik pemirsa sekalian, kita akhir pada sesi ini. Terima kasih Iwan, Anda telah ngomong banyak, dan mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini inspirasi. Jadi setelah Wan Khalidin Anda inilah salah satu bintang hukum di Indonesia sekarang di Kepulauan Riau sekarang ada. Mudah-mudahan bagaimana sumbangan Wan Khalidin kepada dunia hukum Indonesia, Anda bisa menyumbang seperti itu. Baik pemirsa sekalian, kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang dengan isu-isu yang lain lagi, dan jangan lupa tetap menyaksikan acara Highway 1 jam bersama Rida Kaliamsi di Tanjung Pinang TV, Cira TV pukul 10 dan pukul 11 setiap hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Highway, kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Batin dan Puncak Cindai. Bismillah itu